الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لي ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih meringankan kaki kita untuk hadir bersama dalam rangka menunaikan ibadah wajib secara berjamaah. Selawat serta salam mari kita sajikan kepada baginda Rasulullah SAW, beliau sebagai qudwah, sebagai panutan. Kemudian kita mengikuti jejak-jejak beliau tentunya dengan kemampuan kita yang ada. Kita selalu memohon pada Allah agar Allah selalu membimbing kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung daripada kajian yang lalu. Setelah permasalahan BSI dan serangan daripada cybercrime yang terjadi, maka orang selalu akan menyatakan sebenarnya apa sih perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dan ada beberapa isu-isu yang mereka munculkan. Misalnya, kenapa perbankan syariah itu mahal, kenapa tidak harusnya murah? Dimiliki syariah bu murah, kalau tidak syariah ya tidak apa-apa mahal. Kemudian juga beberapa masalah yang muncul di media ini mungkin coba kita lihat dalam kajian subuh yang berbahagia dalam waktu yang singkat. Sidang jemaah subuh dari Allah SWT. Perbankan syariah tentunya sebuah institusi perbankan yang dia adalah business entity. Islamic banking termasuk adalah entitas bisnis. Entitas bisnis beda dengan lembaga sosial seperti Baitul Mal. Lembaga keuangan bisnis tentu memiliki tujuan profit oriented, artinya tujuan untuk mencapai keuntungan. Itu harus kita pahami bahwa ini sekali yang membedakan ketika masyarakat ingin mengatakan kapan ini bank syariah nolong warga-warga lain. Nah, tentunya bank syariah tidak bisa menggelontorkan dana zakat, infak, sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh Baitul Mal. Baitul Mal punya kekuatan untuk itu, walaupun hari ini Baitul Mal sedikit termarginalis dibandingkan dengan Baitul Mal di masa Umar bin Khattab. Kalau di masa Umar bin Khattab kita ketahui bahwa beliau adalah ketua Baitul Malnya. Seluruh kementerian ada di bawah Baitul Mal, mau kementerian keuangan, pertambangan, perpajakan, segala macam di bawah Baitul Mal. Nah, ini lembaga keuangan seperti perbankan tidak hadir di masa sejarah Islam awal. Ia berawal dari Inggris, dari Grameen Bank, dari Goldsmith, ya, cerita tentang kisah Goldsmith. Nah, kemudian di era 70-an kita banyak kehilangan dari fungsi Baitul Mal, lembaga-lembaga wakaf. Maka yang ada ketika itu adalah hampir seluruhnya perbankan konvensional. Nah, muncullah ide tentang Islamization of knowledge, mengislamkan pengetahuan, termasuk mengislamkan institusi. Di antaranya adalah mengislamkan institusi keuangan. Tahun 70-an ketika Grameen Bank itu muncul di wilayah Timur Tengah, itu sudah difatwakan oleh para ulama bahwa praktek daripada perbankan konvensional ini adalah praktek ribawi. Maka ini harus diubah, disesuaikan. Nah, di awal pendirian perbankan syariah, para pionir perbankan syariah yang menggagas ide-ide tentang perbankan syariah menginginkan tentunya sebuah perbedaan yang jelas sekali
antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, di mana wajah yang diharapkan perbankan syariah ini adalah wajah bagi hasil. Wajah bagi hasil yang sudah pernah kita bahas di sini, yaitu wajah mudharabah, wajah musyarakah. Namun dalam perjalanannya sejak tahun 70-an dia berdiri, dan kemudian tahun 90-an berdiri di Indonesia, 80-an di Malaysia, ini produk-produk bagi hasil ini sedikit termarginalkan, agak sedikit dibandingkan dengan produk jual beli murabahah. Produk jual beli murabahah ini adalah produk yang kemudian mendominasi daripada perbankan syariah hari ini. Walaupun kita meminta agar perbankan syariah berbenah diri, agar kemudian mengembangkan terus upaya-upaya agar menaikkan jumlah daripada plafon ataupun pembiayaan bagi hasil. Kenapa demikian? Karena di tengah lapangan atau di dalam prakteknya, perbankan syariah berhadapan dengan permasalahan-permasalahan kejujuran misalnya. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ada masalah asymmetric information, ada masalah informasi yang tidak simetris yang dimiliki oleh nasabah dengan perbankan. Perbankan tidak sempat terjun ke mereka. Jadi kalau ada laporan keuangan yang kemudian laporan itu tidak benar, itu mungkin sulit untuk dideteksi, kecuali mereka menginginkan selalu auditnya atau selalu mereka mengawasinya. Kalau diberikan pembiayaan itu di wilayah Nagan misalnya, kita di sini, tentunya ada kelemahan kita dalam mengawasi. Bisa saja kemudian mereka mengatakan bibit kita hancur Pak, kemudian pembiayaan untuk pemupukan membengkak, segala macam. Nah, kita tidak lihat di lapangan. Nah, ini sesuatu yang bermasalah. Jadi masalahnya adalah bagaimana kemudian kejujuran nasabah di sebuah hal dalam memberikan laporan keuangan, sehingga kemudian asymmetric information ini bisa dikurangi, ya. Tidak simetrisnya informasi antara perbankan dengan nasabah. Nah, berhadapan dengan seperti ini, akhirnya umumnya perbankan akhirnya banyak mengambil produk murabahah, produk jual beli. Nah, ini pernah kita jelaskan bahwa memang ada kemiripan. Orang sering mengatakan sama saja kok saya ngambil pembiayaan kredit di perbankan konvensional dengan pembiayaan murabahah. Saya ambil 200 juta dengan bunga 10% per tahun, maka kemudian kalau saya ambil 10 tahun, bunganya itu kalau bisa flat itu 200 juta, yaitu 20 juta per tahun dikali 10 tahun. Dan kemudian ketika dibagi dengan jumlah cicilan, maka didapatlah jumlah cicilannya 200 juta pokok, 200 juta bunga per tahunnya 10%, dapatlah sekian. Nah, kemudian ada orang yang mengambil pembiayaan murabahah di perbankan syariah, dia juga mengambil pembiayaan 200 juta. Lantas margin atau keuntungan yang ditetapkan bank, kalau misalkan untuk 10 tahun adalah 200 juta, atau untuk setahun 20 juta, 2 tahun 40 juta, maka ketika dikali-kali, ya, marginnya mirip dan persis dengan bunga bank konvensional. Dan kemudian ketika dibawa ke cicilan, jumlahnya juga sama. Maka kemudian muncul pertanyaan, sama saja, toh saya ngambil di sini dengan di sana sama cicilannya. Tetapi sidang jamaah dirahmati Allah SWT, sudah kita jelaskan bahwa akad yang mereka gunakan adalah sangat berbeda. Yang satu adalah akad hutang, dan jika ditambahkan maka dia hukumnya adalah riba. Yang satu lagi adalah akad jual beli. Akad jual beli jika ditambahkan, tentu itu adalah sebuah keuntungan. Allah mengatakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalau kita ilustrasikan, seseorang yang membeli rumah, kita membeli rumah 200 juta. Kemudian kita ingin menjualnya secara cash saja, by cash, kita pasti menginginkan keuntungan. Kita sudah menggunakan harta kita 200 juta, dan tidak mudah untuk kita dapatkan keuntungan. Tidak dalam sehari 2 hari kita langsung bisa jual itu rumah. Mungkin bisa waktunya 6 bulan. Kita coba promosi melalui media dan segala macam. Nah, paling tidak wajar kan kalau kita ambil keuntungan 40 juta misalnya. Kita beli 200 juta rumah, kita jual ke orang lain 240 juta, ada keuntungan 40 juta. 40 juta itu kalau dikali secara persen, maka dapatlah dia sekitar 20%. Itu paling minimal. Ada orang yang kadang-kadang membukanya dengan 300 juta bahkan. Kemudian ketika terakhir dia dapat 260, bisa 60 keuntungannya. Artinya bahwa baik cash saja secara tunai, seseorang yang mendapatkan keuntungan itu wajar. Maka
Kenapa? Karena dia sudah menginvestasikan hartanya situ. Dia punya resiko rumahnya tidak laku, bisa sebulan, 2 bulan, bisa setahun, 2 tahun. Ada orang yang mencoba menjual rumah sampai bertahun-tahun tidak laku. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah, atas resiko-resiko yang dihadapi oleh seseorang, maka kemudian Allah memberikan izin bahwa laba yang didapat itu adalah halal. Nah, ini satu yang membedakan masalah akad. Yang kedua, perbankan syariah ketika menetapkan di 400 juta misalnya dalam masa 10 tahun misalkan, yang tadinya cicilan di awal adalah sama, ini tidak akan sama dengan cicilan di perbankan konvensional, karena alasannya perbankan konvensional bergantung pada bunga Bank Indonesia. Suku bank bunga Indonesia atau BI rate itu sangat bergantung juga kepada kondisi negara. Jika negara sedang berada dalam kondisi inflasi, maka negara akan melakukan sebuah kebijakan yang disebut dengan tight monetary policy, kebijakan ekonomi atau keuangan ketat. Di antaranya adalah dengan cara menaikkan suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia misalnya 6,5% dinaikkan 7%, 0,5% saja naik. Ini sangat sensitif terhadap bunga-bunga pinjaman yang ada pada perbankan konvensional. Mereka bisa menaikkan bukan 0,5%, bisa 1% sampai 2%. Artinya di tahun pertama mereka menerapkan 10%, tetapi di tahun kedua itu bisa ada penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada, bisa 11, bisa 12. Dan itu kita ketahui juga ketika masa krisis keuangan moneter pada tahun 98, itu pernah bunga bank di atas daripada 30%. Nah, ini menandakan bahwa bunga itu bisa floating, bunga itu bisa berubah. Jadi memang bunga ada dua diterapkan oleh bank konvensional, yaitu bunga flat dan floating, yang satu tetap, yang satu mengambang. Nah, di syariah tidak ada istilah bunga. Jika kita sudah tetapkan bahwa akad kita di 400 juta, maka kemudian dibagi dengan 120 bulan, karena kita ngambilnya 10 tahun, itu harus tetap cicilan tersebut sampai dengan habis, yaitu sampai dengan bulan ke 120. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Jadi ini satu hal yang kedua yang membedakan bahwa seseorang yang mengambil pembiayaan murabahah, jelas dia tahu bahwa berapa total pembiayaan yang harus dia tunaikan, yaitu 400 juta. Tetapi kalau di konvensional bisa bertambah sesuai dengan kondisi inflasi, kondisi kebijakan yang diambil oleh BI, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, tentunya ini mengandung unsur spekulasi. Kalau kita tidak tahu berapa jumlah total pembiayaan atau total hutang yang harus kita bayar. Nah, kemudian yang bertanya adalah kenapa syariah harus murah? Ya, harusnya kalau syariah itu murah. Ini juga sudah pernah kita jawab. Ini urusannya adalah tentang permasalahan skala bisnis, bukan permasalahan syariahnya. Kecuali harganya sudah zalim. Kalau harganya zalim, ya itu tidak bisa diterima. Nah, permasalahannya adalah ketika bank syariah dikatakan kenapa harusnya terlalu mahal. Ini skala bisnis, kita ketahui bahwa sebuah company atau perusahaan yang memiliki skala bisnis kecil, maka biaya rata-rata terhadap sebuah produk yang dihasilkan pasti tinggi. Tetapi sebuah perusahaan besar yang sudah menggunakan teknologi robot mungkin dalam memproduksi barang-barang atau menggunakan dalam bentuk capital yang besar, dia bisa menekan biaya average. Contoh simpel kalau kita katakan yang dulu adalah nyak-nyak yang mengambil sayur-sayuran dengan hanya membawa 50 sampai 100 ikat ke pasar, average cost-nya itu sangat tinggi dibandingkan biaya rata-rata yang dikeluarkan dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan L300 membawa sayur dengan jumlah ribuan ikat. Tentu dia bisa menekan biaya per satu satuannya. Nah, ini tentunya orang-orang yang memakai L300 bisa menjual sayur-sayurannya dengan lebih murah. Kita tidak mungkin mengatakan padanya jual ini, kenapa tidak syar'inya? Ini masalah bisnis, skala bisnis itu. Kita misalkan juga Bapak Habibie dulu pernah menciptakan pesawat, pernah membuat pesawat. Nurtanio Bandung itu pernah membuat pesawat, dan pesawatnya itu terakhir harus dibarter dengan Iran dalam bentuk produk yang lain. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan oleh Pak Habibie untuk menciptakan sebuah pesawat masih mahal. Beliau seorang ahli dalam melahirkan pesawat terbang, kapal dan segala macam, tetapi dalam marketing tentunya ini kalah dengan pesawat yang sama jenisnya yang dibuat oleh misalnya oleh Prancis, oleh yang negara-negara lain yang sudah menggunakan mengadopsi teknologi yang sudah lebih canggih dan sudah bisa menekan biaya cost. Nah, ini sesuatu yang
membedakan. Oleh karenanya kemudian naik atau rendah tingginya harga bukan permasalahan syariah sebenarnya, setelah skala bisnis. Kita contohkan saja, ada orang yang menjual ayam satu ekor 60.000 misalnya. Nah, kita inginkan bahwa ayam yang kita sembelih itu adalah sesuai dengan tuntunan syariah. Maka kalau kita inginkan dia sesuai dengan tuntunan syariah, kita wajib punya seorang pekerja yang memiliki ilmu tentang masalah fikih pemotongan ayam, penyembelihan ayam. Kita rekrutlah satu orang staf kita yang mengerti, yang kemudian ketika dia menyembelih benar-benar memakai adab yang sesuai dengan Islam. Dia tahu yang dia sembelih memang ayam, tapi itu makhluk Allah. Ayam itu ada adabnya, di mana dia menghadapkan ke kiblat, kemudian pisaunya ditajamkan, dan kemudian dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bisa kita bayangkan orang-orang yang tidak mengerti adab ini, ya asal-asal saja mungkin menyembelihnya, sambil berbicara, sambil ngomong, sambil macam-macam ya, kemudian menyembelih ayam. Apalagi kalau mereka tidak punya ilmu, ayam itu kemudian dilemparkan ke dalam air. Kita takut bahwa ayam yang belum mati itu mati karena tenggelam, atau ayam yang dikira sudah mati karena ingin cepat-cepat dimasukkan ke dalam mesin perontok bulu. Nah, ini bahaya sekali kalau sempat ayam itu belum lagi mati, tapi kemudian sudah dimasukkan ke dalam mesin perontok bulu. Bisa jadi disitulah dia kematiannya, bukan di sembelihannya. Nah, proses ini diperlukan, proses bahwa asalnya zatnya adalah halal, tetapi prosesnya juga halal. Nah, karena kita merekrut satu orang yang memahami syar'i, bukan kita yang potong mungkin, maka kita akan menambah biaya labor cost, biaya tenaga kerja. Karena ada biaya tenaga kerja ini akan menambah harga jual kita sedikit. Orang lain jual 60.000, kita menjualnya 62.000. Apakah kemudian 62.000 yang lebih mahal ini kemudian dikatakan bahwa oh ini tidak syar'i karena kemahalan? Nah, tidak, karena saya memastikan syar'i ini, maka kemudian saya harus membawa satu orang pekerja yang memahami tentang syariah, maka saya menambah biayanya. Maka kemudian kita katakan bahwa promosi kita ada di halal. Makan makanan ayam sembelihan kami, insya Allah Anda akan yakin bahwa prosesnya dilakukan dengan cara yang benar. Insya Allah tetap akan ada orang beli. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan antara sama dengan tidak, itu juga analoginya seperti orang yang menyembelih ayam dengan nama Allah, tidak menyembelih ayam dengan nama Allah, kemudian dibuat dalam menu rendang yang sama, orang akan mengatakan ini saban ya orang haji. Saban, tetapi satu prosesnya dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, satu yang tidak. Tentunya satu halal, satu menjadi haram. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan berikutnya, mengapa perbankan harus ngikut-ngikut bunga perbankan umum? Mengapa bank syariah harus ngikut? Belah dia 10% pakai neobit 10%. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya katakan tadi bahwa Islamic banking adalah sebuah bisnis entity bisnis, maka kemudian dia mencoba mencari keuntungan selama itu halal. Kita misalkan Bapak memiliki sebuah ruko yang ingin disewakan kepada orang lain. Kita sudah sampaikan bahwa ada orang lain juga memiliki ruko sebelah kiri dan kanan. Jadi ada ruko dibangun 10 biji, kita mengambil satu, lantas kita ingin mensewakan kepada orang lain. Bagaimana kita menetapkan harga sewa? Tentunya kita akan mencari tahu dari tetangga kita. Tetangga kita tanya, itu kan Pak Dom sewa, berapa Anda sewakan? Oh, saya sewakan 30 juta per tahun. Nah, kemudian tetangga sebelah, berapa Anda sewakan? Saya sewakan 32 juta per tahun. Apa bedanya? Rupanya tetangga sebelah yang sewain 32 juta, dia sudah ada semen di depan untuk mobilnya dan juga ada awning. Jadi lebih ada tambahan sedikit untuk kemudian menjaga mobil si pemilik ataupun orang yang menyewa toko ini. Nah, kita mungkin baru ada semennya. Ya, kita sudah tahu bahwa harga toko yang bisa kita sewakan 30 sampai dengan 32 juta. Kita sudah tahu. Bisakah kita mensewakan pada orang 16 juta saja? Ya bisa, tidak ada masalah. Tetapi ada potensi untung yang kita lepaskan, ya. Ada potential gain yang kemudian kita biarkan dia hilang. Kenapa dia hilang? Ya harusnya kita juga bisa sewain 30 juta. Kenapa saya harus sewain 16 juta?
Kalau masalah bisa, nggak bisa, sangat bisa. Nah, tidak mungkin orang mengatakan bahwa Pak, Bapak karena syariah jangan sewain kami 32 juta, sewain 16 juta. Nggak bisa, karena ini sebuah usaha bisnis. Ya, ini bukan bukan rumah amal, ya, bukan toko amal yang kemudian kita ingin hibahkan pada orang lain. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitulah kemudian mungkin bahasa perbankan syariah kenapa mereka sedikit menyerupai daripada margin rate, mereka menyerupai daripada bunga perbankan syariah. Nah, kalau lebih itu permasalahan karena skala bisnis, karena biaya ataupun uang yang mereka dapatkan pendanaan itu melalui pendanaan yang mahal. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, terakhir adalah kasus yang terjadi, yaitu ketika seseorang mengambil pembiayaan murabahah, katakanlah 10 tahun, kemudian di tengah perjalanannya dia ingin menutup. Nah, kemudian dia ingin menutup, kemudian dia bertanya pada bank berapa sisa pokok saja. Mungkin kasus ini pernah viral, kasusnya Pak Budi Azhari dulu di awal tahun 2010-an, 2012 kalau nggak salah saya. Beliau itu merasa sangat kecewa dengan perbankan syariah. Kenapa? Beliau mengambil 200 juta, kemudian untuk jangka masa 15 tahun. Nah, pembiayaan itu dikenakan margin 10%, ya begitu ya, 10%. Maka kita tahu bahwa total daripada margin itu adalah sekitar 300 juta. Yang beliau tidak paham bahwa akad murabahah itu bukan di 200 juta, tetapi 200 juta ditambah 300 juta. Kenapa kok bisa 300 juta? Karena beliau ngambilnya 15 tahun. Nah, kalau setahun saja mungkin hanya 20 juta saja. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, mungkin karena tidak tahunya beliau, yang penting bagaimana seorang nasabah kadang-kadang yang penting juga, yang penting bagacai, dibancara bagacai. Si perbankan bisa jadi AO-nya, account officer-nya atau marketingnya juga dikejar dengan target mungkin. Ya, kejar dengan target. Ini saya target pembiayaan harus segini dalam seminggu, harus segini dalam sebulan. Nah, ada orang minta, ya sudah pas kali. Harusnya dijelaskan semua. Akad-akad itu dijelaskan. Bahwa ketika setiap lembaran itu diparaf, itu harus dibaca oleh nasabah dan dimengerti. Kalau tidak mengerti harusnya disampaikan, Pak, sudah tahu Pak, ini artinya sudah. Nah, kalau sudah tahu boleh. Ada situ istilahnya mutual concern, ya, ada kepedulian, kesamaan dalam pengetahuan. Nah, ketika terakhir baru dia taken di atas materai. Nah, akad murabahah itu bukan di 200 juta, tetapi di 500 juta. Permasalahannya apa? Permasalahannya ada perbedaan penerapan daripada pengambilan keuntungan pasca 2013 dengan sebelum 2013. Nah, 2013 sebelum itu terjadi istilahnya prorata. Prorata di mana seorang nasabah bisa melihat berapa sisa pokok saya, bisa menghitung berapa sisa pokok saya dan berapa sisa daripada margin yang saya harus bayar, sehingga dia tahu berapa sisa pokok yang dia belum selesaikan, berapa sisa margin. Tetapi kalau dengan sistem yang setelah 2013 menggunakan sistem annuity atau anuitas, maka ini perbankan lebih mengambil banyak keuntungan di awal-awal cicilan dan kemudian ya lebih sedikit mengambil pokoknya. Jadi sudah kita katakan kalau yang satu bentuknya flat seperti blok prorata, nah yang satu lagi bentuknya seperti piramid atau piramida terbalik. Nah, di piramid itu kita tahu bahwa atasnya kecil, bawahnya besar. Di tahun-tahun pertama maka perbankan mengambil banyak keuntungan. Nah, kenapa demikian? Perbankan mungkin juga bertanya kepada DSN, kepada Dewan Syariah Nasional, bolehkah kami mengambil keuntungan yang sesuai? Artinya ketika diakad 300 juta, kalau dulu itu ketika seorang nasabah baru 3 tahun kemudian menyelesaikan pembiayaannya, maka bank perbankan itu hanya mendapatkan sedikit sekali keuntungannya. Maka kemudian ditanyakan kepada DSN, boleh tidak murabahah ini kami mengambil keuntungan dengan model anuitas. Nah, model anuitas agak lebih besar diambil di awal. Nah, akadnya berapa? Akadnya di akad jual. Ini kadang-kadang yang mungkin tidak dipahami. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, tentunya tantangan bagi perbankan hari ini adalah bagaimana kemudian mengurangi pembiayaan murabahah, kemudian maju kepada pembiayaan bagi hasil. Dan ini juga yang dituntut oleh kanun lembaga keuangan syariah. Di pasal 14 ya, di kanun itu dibunyikan bahwa seharusnya perbankan syariah itu pro UMKM, dan kemudian salah satu poin yang ditegaskan pro UMKM itu bukan dengan saja model murabahah tetapi dengan bagi hasil. Nah, dituntut di pasal 14 ayat 7 kalau tidak salah saya, bahwa tahun 2024
tahun besok itu 40% pembiayaan perbankan syariah itu harus berkorelasi atau bermuatan bagi hasil, bukan lagi dalam bentuk jual beli merupakan. Kalau sudah pola bagi hasil, insya Allah dengan mudah kita melihat sebuah perbedaan yang cukup jelas. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini upaya yang harus dilakukan oleh perbankan. Yang kedua tentu menambah pelayanan, menambah cabang-cabang, karena di Aceh ini begitu banyaknya kekurangan pelayanan bank di beberapa daerah karena akibat daripada mergernya perbankan 3 BUMN yang sudah kita katakan kemarin. Nah, oleh karenanya kemudian ini upaya ini tentunya ya kita harapkan juga bahwa unit usaha syariah yang dimiliki oleh perbankan konvensional yang mereka masih tetap hadir tetapi harus ya berupaya dalam bentuk syariah compliance sesuai dengan syariah, maka bisa membuka unit usaha syariah. Banyak sini unit usaha syariah, Maybank syariah, BIMB syariah, ya kemudian BTPN syariah dan macam-macam ya. Itu juga bisa menggerakkan cabangnya di daerah-daerah. Memang bahasa marketing atau bahasa ekonomi, kalau saya tidak ada untung, kenapa saya harus buka? Ini sesuatu juga yang harus kita pahami. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah, apakah tanpa bank kita mati? Tidak. Ya, kita tidak menggunakan bank, mati tidak. Insya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kalau kita ketemu dengan orang agnia, orang-orang kaya, dan kita adalah orang jujur, kita bisa menampilkan track record kita jujur, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang kaya tersebut. Orang-orang kaya hari ini ada yang punya uang 1 miliar, 2 miliar untuk investasi. Kita datangi saja, lo punya track record seperti ini, kita kerjasama berdua. Artinya kalau selesai dengan satu orang, kenapa harus menggunakan perbankan? Nah, ini upaya seperti ini. Tetapi tentunya dalam usaha bisnis di zaman ini, dunia membutuhkan perbankan. Kenapa? Karena akumulasi harta itu tidak dimiliki oleh seorang manusia seperti itu. Mungkin beliau bisa nolong untuk satu orang saja, tapi kalau ada 100 orang datang ke dia meminta pembiayaan bantuan 100 juta bagi hasil, dia udah nggak punya dana. Nah, inilah fungsi intermediaris daripada perbankan, menjembatani mereka-mereka yang punya modal dengan mereka-mereka yang membutuhkan dana. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.